Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa sehat walafiat jasmani rohani, istiqamah iman Islam hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dalam kesempatan ini saya sapa secara khusus Abang Teguh Mudaqori. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik-baik saja, saudara. Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi begini, teman-teman semua. Ya, saya panggil Gimana? Oh, jangan, nggak pantas. Tengku itu kan kalau di Aceh gelar kehormatan ya untuk tokoh-tokoh agama kurang lebihnya. Saya tokoh bacot saya, Bang. Tapi ada juga sih panggilan Tengku itu untuk orang Aceh, bagi siapa saja dipanggil Tengku karena untuk bahasa takzim, bukan bahasa karena seorang ustadz bisa. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini teman-teman, sebelum lanjut, tadi itu saya melihat, mulai dari kemarin sih, ya Bang ya, melihat beberapa melihat konten-konten yang mengatakan ini terbongkar, siapa sebenarnya Teguh Mudaqori, keluar dari tim Kiai Imad, dan seterusnya. Saya tertawa melihatnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Setahu saya Kiai Imaduddin Utsman tidak pernah merekrut. Ya, misal membuat sebuah ada formalitas gitu, ada legalitas gitu kan, entah ya sebuah wadah organisasi dan sebagainya, setahu saya tidak ada gitu. Tapi ya namanya orang pengen naikin konten segala macam gitu kan. Nah kemudian itu kemarin siangnya kalau nggak salah tadi saya lihat ada berupa video terbaru dari siapa, Bang Teguh Mudaqori, tentang bisa saya bilang klarifikasi lah gitu kan. Nah ini bagus, ini bijak saya pikir gitu. Maksudnya permasalahan awalnya kan saya lihat di situ nggak ada sangkut pautnya dengan permasalahan nasab, antara perdebatan antara Bang Teguh Muda dengan Kiai Yusuf, nggak ada masalah Kiai Imad, nggak ada masalah nasab gitu kan. Nah tiba-tiba ada yang membuat opini, membuat narasi keluar dari tim Kiai Imad segala macam. Maka saya rasa saya harus live ini nanti. Saya bikin judulnya klarifikasi Teguh Mudaqori, isinya tadinya saya mau monolog, saya mau bedah pernyataan dari Bang Teguh Mudaqori yang di video yang tadi siang saya lihat tentang permintaan maaf segala macam. Intinya nggak ada sangkut paut dengan tesis Kiai Imad, dengan tim segala macam. Itu yang mau saya bahas. Tapi pas saya tadi mau live, saya mikir gini, apa saya buka StreamYard aja, kemudian link saya cantumkan di kolom komentar, saya pin, siapa tahu Bang Teguh Mudaqori ngelihat terus naik gitu kan. Jadi mohon maaf kepada teman-teman karena udah lama menunggu, karena kebetulan saya dengan beliau ini baru pertama kali ini kita komunikasi ya Bang ya. Iya betul. Saya tadi pas udah lama bikin link, siap-siap segala macam, pas mau mulai saya lihat ada satu permintaan gitu kan. Saya klik, nah notifi. Ini Teguh Mudaqori ini, gayung bersambut ini. Saya terima, langsung kita mulai live. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita di medsos dengan beliau. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba. Kepada Teguh Mudaqori, selamat datang. Ahlan bik wa marhabak. Ya Bung Lubis. Itu lebih enak. Semua dari seluruh Indonesia, khususnya yang kita sama-sama anak bangsa yang ingin kebenaran, bukan pembenaran dan bukan menyebarkan satu narasi menjatuhkan teman sendiri dalam arti main pencak silat sama kawan. Oke, kita bincang-bincang santai aja Bang ya. Nggak ada, maksudnya tema khusus sebenarnya dibilang khusus ya nggak ada, karena ini spontan dan alhamdulillah tadi kalau saya tahu Bang Teguh Mudaqori mau naik, saya bakal bikin judul
live bersama Teku Muda Kori gitu kan. Nah, cuma tadi yang saya incar dua, saya gantung link, saya pin. Kalau nggak Bang TIJ nanti Bang Teku Muda naik. Mudah-mudahan salah satunya Anda. Saya pikir gitu kan. Kebetulan Sambil ngopi, tadi Bang. Pas aku mau tidur kan, kebetulan udah malam kayak gini, habis ngobrol-ngobrol sama teman yang lain yang minta penjelasan terkait masalah saya itu dengan Vicol, baik dari Cianjur, dari Kalimantan, saya jelaskan apa adanya. Maka pas mau istirahat, sebelum tidur buka WA, ya kan? Nah, terus ada kiriman link diminta untuk bergabung. Nah, saya dari coba. Oh, ada yang nge-share. Iya, ada nge-share link ya untuk Tengku naik ke atas sama Bung Lubis. Gitu. Tadi pertama kali lama loadingnya kan. Nah, bubarin terus saya ulang lagi. Oh, ada perintah yang saya enggak klik, maka lama mutarnya. Saya kan yang perintah baru masuk. Karena memang sebetulnya ya saya nggak pandai-pandai sangat lah dalam ber-YouTube. Silakan Bung Lubis, apa yang ingin kita bicarakan sambil ngopi di tengah malam menjelang pagi? Udah pagi ini, Bang. Udah jam 1:30 waktu Indonesia Barat kayaknya ya. Iya, iya. Itu kopi Medan apa kopi Aceh itu? Kopi saya biasanya Arabica Gayo. Oh. Ada Arabica Gayo, ada kopi Arab. Aku ini ada. Arabica Gayo. Siap. Robusta, jadi modelnya hitam. Kalau hitam Pak Robusta. Kalau saya Arabica Gayo. Abang ipar saya kan penjual kopi, Bang. Oh, mantap. Bolehlah nanti order-orderan kita. Bang TIJ. Oh iya, siap. Oke, gini. Jadi gini teman-teman ya. Jadi mumpung ada yang bersangkutan di sini, tadi saya mau mengklarifikasi sendiri, maksudnya mau membedah klarifikasi beliau, tapi karena yang bersangkutan ternyata ada, tadi katanya barusan ada yang nge-share link ke beliau dan alhamdulillah naik pada malam ini. Yang mana menurut saya begini. Menurut saya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak pernah merekrut ataupun membuat tim yang ada legalitasnya, kecuali dalam satu kesempatan ataupun yang mana kesempatan itu tidak berkesinambungan, tidak jangka panjang. Waktu diskusi Banten secara resmi mewakilkan kehadirannya kepada Bang Teku Muda Kori. Betul tidak Bang seperti itu? Betul, betul. Nah, kalau itu setahu saya itu disebut tim Kiai Imad gitu kan, karena ada langsung penyerahan ataupun pemasrahan untuk mewakili dan hanya dalam jangka diskusi tersebut, tidak untuk jangka panjang. Sehingga saya berkesimpulan orang yang membuat narasi-narasi seperti ini itu untuk mengatakan Teku Kori keluar dari tim Kiai Imad segala macam. Ya pertama ya dari kubu Bani Rungkat, ya kan? Yang kedua dari orang-orang yang ingin mengambil kesempatan untuk menaikkan rating sendiri dan menjatuhkan pihak-pihak lain yang kontra terhadap Nasab Ba'alawi. Itu menurut saya. Karena permasalahannya kan tidak ada dengan masalah nasab dengan Kiai Yusuf tersebut. Ya Bang ya? Bukan permasalahan tesis Kiai Imad kan? Bukan. Sebenarnya kalau boleh saya buka cerita. Ya, silahkan. Dulu boleh. Nah, tadi barusan ya ternyata voice saya yang kemarin itu belum pernah dibuka sama Kiai Yusuf. Jadi ada pada hari apa ya kemarin, ini hari apa sih? Kalau nggak salah pulang saya dari Cirebon kemarin itu sekitar hari Senin ya, Senin pagi ya, itu Kiai Imad telepon saya.
Tengku Kori, ada masalah apa dengan siapa tah? Yusuf. Yusuf gitu. Oh, masalah miskomunikasi terkait masalah pengadaan Maulid Nabi beserta deklarasi Laskar Sabilillah ya, yang bertempat di saya. Nah, pada waktu itu saya bilang Kiai Yusuf ingin bergabung bersama dengan saya dalam mengadakan Laskar Sabilillah. Jadi Provinsi Banten bergabung dengan Jawa Barat dan DKI dalam pelaksanaan Maulid dan deklarasi Laskar Sabilillah di kediaman saya. Itu loh. Nah, karena kita mengadakan suatu acara kan perlu duit ya, perlu dana kan? Iya. Iya enggak? Ya, karena saya bukan pengusaha besar dan bukan penjual intan permata, ya otomatis ya kita harus dong gotong royong dalam pendanaan gitu loh. Ya. Nah, gotong royongnya saya tetapin sebesar 7,5 juta per provinsi gitu loh. Ya, 7,5 juta per provinsi itu ya, dengan DKI itu juga 7,5 juta, sisanya itu saya yang cari itu. Anggaran totalnya 41 juta sesuai dengan hasil musyawarah gitu loh. Ya. Nah, lambat hari setelah disetujui udah mufakat, terus Guru Yusuf Al-Mubarak itu mengirimkan WA pembatalan deklarasi itu ya. Nah, ketika itu saya sakit hati, saya kok kayak gitu caranya, nggak gimana ya, mau bikin sendiri gitu. Padahal kita sudah sama-sama sepakat awal gitu. Nah, bagi saya orang-orang yang suka berubah-ubah itu saya anggap nggak konsisten. Harusnya mah teleponlah dulu, telepon ada kendala apa gitu loh. Kalau saya nggak sanggup, ternyata setelah dipikir-pikir anggaran segitu kami nggak sanggup. Akhirnya yang terus otomatis kan saya ketanya berapa yang Tuan Guru sanggup gitu kan. Ya. Kalau nggak 7,5 juta kan bisa komunikasi, bisa apa namanya, cari solusi lah yang terbaik gitu loh. Karena langsung pakai tulisan dikirim ke grup, ya akhirnya saya merasa ini nggak betul gitu. Nah, karena seperti itulah saya membuat satu SMS membalas. Kalau endingnya yang menjadi masalah itu dari perkataan SMS saya di akhirnya. Saya mengatakan kalau seperti itu caranya Tuan Guru, saya rasa bukan seperti itu sifat orang-orang ahli torekot. Ya, gitu loh. Paham ya bahasanya? Ya, paham. Nah, dari situlah kata-kata itulah yang menjadi marahnya Abuya Yusuf Al-Mubarak, ya. Nah, ketika dia marah seperti itu, terus dia telepon, akhirnya bernada tinggi, mencak-mencak, marah-marah sama saya. Saya bilang, jangan bentak-bentak saya, ya. Anda jangan bentak-bentak saya. Nah, di situ saya matiin telepon dan itu artinya sudah mulai selek tuh. Oke. Setelah berangsur hari, beliau mengirimkan WA. Saya nggak bentak-bentak sampean, memang seperti itu keadaan saya, gitu kan. Ya, saya minta maaf kalau saya dianggap membentak-bentak gitu. Nah,
saya pikir kan sudah selesai tuh, ya kan? Nah, lalu datanglah orang kemudian menelpon saya yang orang itu adalah seorang Panglima Laskar Sabilillah Provinsi Banten. Saya nggak sebutin namanya lah, gitu kan? Nah, beliau menelpon ke saya, curhat lah. Nah, saya bilang, ya itulah akibatnya kenapa kita mau nggak bersatu sih, akhirnya kan berat sendiri. Nah, terus bilang, Said Kori masih sakit hati nggak sama Abuya Yusuf, kan gitu. Saya orang Aceh, nggak ada di mulut saya lain nama di hati. Kalau di mulut A, di hati juga A, kan gitu. Nggak ada bohong-bohong. Saya bilang, secara persoalan keadaannya, menurut keadaan yang sudah terjadi, saya masih tergores hati saya sama Abuya Yusuf. Tetapi secara perjalanan organisasi, saya udah enggak ada masalah, saya bilang. Nah, Barita itu panjang lebar ngobrol, diceritakanlah ke Ki Yusuf. Padahal malamnya kami sudah telepon, sudah ngobrol-ngobrol via malamnya itu kita sudah kayak ketawa-ketawa lah di telepon. Nah, lalu setelah itu malamnya malam apa itu, saya lupa malam apa itu, teleponlah Buya Yusuf itu. Nah, mempertanyakan ilmu tentang kepemimpinan organisasi, apa kerja pembina, apa hak kamu melarang orang untuk tidak bergabung dengan deklarasi. Saya bilang, ini mohon maaf saya agak batuk, ini masuk angin. Jadi saya bilang, loh itu kan karena sampean sudah minta, terus habis itu mengundurkan diri. Kalau hal-hal seperti ini bukan main-main. Kalau kita sudah minta ya minta, bergabung ya bergabung, jangan dalam perjalanan kita mundur diri gitu loh. Nah disitulah akhirnya berkelahi. Nah saya dia maki saya maki-maki dia lah, seperti itulah. Nah sampai selesai dari telepon, nyap-nyap di WA. Nah akhirnya ya saya ngecengin, tau nggak ngecengin? Ya, ngecengin beliau sampai ya pastilah yang namanya kayak gitu mesti ada kata-kata yang nggak baik dari saya juga, termasuk dari dia. Kita harus jujur aja, jujur ya kan. Nah cuman persoalannya kalau saya WA dia, voice dia nggak pernah saya sebarkan ke siapapun gitu. Nah beliau menyebarkan WA itulah yang tersebar di YouTube. Gitu. Akhirnya kemudian hari Kiai Imad telepon saya, Tengku Kori ada masalah apa? Saya ceritakan. Nah, gini Tengku Kori, kalau mau menerima nasihat saya, kata beliau. Dikasih saran sama Kiai Yusuf, dia sebenarnya hatinya baik, cuman kayaknya aja kayak gitu kalau udah lagi kesal gitu kan. Lagi pula Tengku Kori kan masih muda, beliau itu sudah tua, 60 tahun umurnya sudah, maklum lah kata beliau. Coba Tengku Kori yang masih muda minta maaf, ngalah. Terus saya bilang, ya saya pikir-pikir sejak tadi malam seperti itu juga Tuan Guru, kata saya. Saya biasa manggil Tuan Guru. Ya. Nah, kalau seperti itu nasihat Tuan Guru, ya sesuai dengan harapan dan munajat saya. Setelah saya pertimbangkan, insya Allah setelah telepon ini saya langsung voice, saya akan minta maaf sama Kiai Yusuf. Al-Mubarak.
Nah, intinya udah islah ya. Seketika itu saya voice. Saya voice, hasil voice-nya saya kirim ke beliau, ke Kiai Yusuf, ke Kiai Abbas sebagai panutan saya, pimpinan tertinggi dalam organisasi kami. Terus saya kirim ke Kiai Imad sebagai, ya saya anggap sebagai guru saya lah dalam perjuangan ini. Nah, alhasil itu voice nggak dibuka, mungkin nggak dibaca. Tuh. Nah, besoknya viral lah video yang dibuka sama AWK channel itu. Ya. Itu kan? Yang rekaman suara itu. Nah, langsung dimusyawarahkan, Kiai Imad memberi nasihat kepada yang bersangkutan, dan saya juga telepon nggak diangkat kepada yang bersangkutan. Kita orang kenal semua sebetulnya, orang bertemu dengan Pak Musa lah. Jadi nggak diangkat. Nasihat Kiai Imad diiyakan, cuman tengah malam nggak pertama dihapus, tengah malamnya hidup lagi, gitu kan? Sehingga menyebarlah informasi itu sampai ada yang nonton 33.000 pada waktu itu, ya kan? Nah, pagi buta, pada subuh saya buka, loh kok katanya dihapus tapi kok enggak, kan? Nah, banyak yang masuk ke saya, itu benar enggak, kok gitu, begini begitu kan? Tolong klarifikasi, saya Tori, biar nggak timbul fitnah. Maka saya klarifikasilah dalam live tadi. Nah, kemudian setelah live tadi, ya kan, baru tadi ba'da maghrib entah pada Isya, Kiai Yusuf baru membaca WA saya, voice saya, ya. Setelah dia baca, dia kirim balasan WA, Waalaikumsalam, saya juga sama sebagai orang tua memaafkan Said Qori. Ya, itu udah selesai tuh berarti hari ini. Udah kelar ya. Sudah membalas permintaan maaf saya, dan beliau juga sebagai orang tua sudah memaafkan saya, dan beliau juga meminta maaf sebagai orang tua kalau ada kesalahan. Begitu kepada saya. Jadi saya rasa persoalan saya dengan Kiai siapa tah? Kiai Yusuf selesai ya. Ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi itu udah berpanjang lebar dijelasin oleh Bang Teguh Mudaqari. Intinya permasalahan dengan Kiai Yusuf itu udah kelar, udah saling memaafkan, damai, islah, dan sekali lagi saya tekankan, menurut saya itu tidak ada sangkut paut dengan tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi orang yang membuat opini, menggiring narasi, menggiring opini bahwasanya Teguh Mudaqari keluar dari tim Kiai Imad, itu menurut saya terlalu dilebih-lebihkan ya. Terlalu dilebih-lebihkan. Oke, kemudian sebelum lanjut, Bang Teguh Mudaqari, ini ada komen yang saya naikin. Ini dia menulis di sini si Tungku ya, maksudnya ke Bang Teguh Mudaqari, cuman kita pahamilah bahasa revolusi akhlak mereka ya. Katanya Bang Teguh Mudaqari itu yang nasabnya palsu, tidak diakui sama Robitoh Alawiyah, jadinya iri hati, tukang hasut sekarang. Silahkan ditanggapi. Oke. Jadi bagaimana Robitoh Alawiyah menganggap nasab saya palsu, sedangkan ahli nasab dia sendiri sampai sekarang nggak bisa menjawab kepalsuan nasabnya. Kan aneh. Nah, kan? Aneh tapi nyata. Sedangkan nasab saya ya adalah nasab yang ditinggalkan dari nenek moyang kami di abad 12 Hijri sampai tercatat sampai hari ini, dilanjut catatan sejarahnya, catatan silsilahnya yang kami miliki dari jalur nasab keturunan Tengku Cik di Pasi. Dan semua yang ada ini sebentar. Sejak tahun, mohon maaf, lanjut. Ya, yang mengaku-ngaku keturunan Tengku Cik di Pasi, manuskripnya ada dalam keluarga kami semuanya. Untuk jalur anak cucu dari Tengku Cik di Pasi yang bernama Abdul Jamal. Adapun dari yang bukan Abdul Jamal, mereka punya manuskrip masing-masing, gitu loh. Yang jalur dari anaknya Tengku Cik di Pasi yang bernama Abdul Jamal,
Dia mempunyai anak 2 orang laki-laki, yang pertama Syekhan, yang kedua Tengku Syekh Sematang, nama aslinya Syekh Abdul Karim, pengarang kitab Akhbarul Karim. Itu sudah ada sampai hari ini, kami punya manuskripnya, dan itu suka dimintai oleh Museum Aceh. Jadi orang bodoh otaknya didengkul apabila dia menyatakan nasabnya pak saya palsu, sedangkan dia nggak tahu nasab orang, nggak tahu gitu loh. Jadi nasab Bani Ba'alawi yang palsu sendiri, bagaimana pertanggungjawaban buku-buku nasab yang sudah beredar sampai hari ini, mereka dianggap sebagai Sadatul Ashraf, ahli nasabnya sampai hari ini tidak mampu mengklarifikasi nasab mereka. Gitu. Jadi percuma kalau dia bilang nggak diakui Robitoh. Apa urusannya Robitoh? Keluarga kami tercatat di Madinah. Kami juga punya peninggalan wakaf nenek moyang kami di Madinah. Sedangkan orang Yaman yang mengaku keturunan Ba'alawi, satu pun harta mereka nggak ada di Madinah yang diwakafkan. Malah lari ke Indonesia cari makan. Nah itu Tuan. Oke. Jelas ya? Jadi sebenarnya saya cuma pengen penjelasan dari Bang Teguh Mudakori aja. Kalau narasi itu udah lama digaungkan oleh orang-orang yang pro kepada nasab Ba'alawi. Saya masih ingat dengan kejadian Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi ya, yang kita kenal dengan Sayyid Zulfikar. Itu juga narasi dari mereka ketika menyerang beliau, mengatakan bahwasanya Zulfikar ini sakit hati karena tidak diakui oleh RA. Jadi mereka mencoba membangun narasi seolah-olah nasab yang sahih ke Nabi itu harus mendapat legalitas dari Robitoh Alawiyah. Sedangkan di zaman sekarang ini, di saat sekarang ini, khususnya 1 tahun terakhir ini, Robitoh Alawiyah sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan kevalidan nasab yang mereka kelola. Dan beberapa saat yang lalu, tepatnya sehari yang lalu, kemarin saya melihat tulisan terbaru Kiai Imad, itu sudah ada dilayangkan surat terbuka kepada Ketua Robitoh Alawiyah untuk diskusi langsung dengan beliau di kediamannya. Nah harusnya di sini pihak Robitoh, khususnya Taufik Assegaf ya, atau Habib Taufik Assegaf ya, harusnya datang diskusi di situ. Kalaupun tidak bisa, menyuruh menyuruh perwakilan, tapi resmi. Nah, resmi, jangan kayak yang diskusi Banten kemarin, di situ tidak ada perwakilan dari Robitoh, tapi di situ Kurtubi keceplosan itu, Pak Kurtubi keceplosan. Saya kan diperintah, katanya datang di situ secara individu, tidak mewakili pihak manapun, tapi tiba-tiba ngomong saya kan diperintah, kan gitu, kan aneh. Nah, harusnya seperti itu. Nah, jadi, kemudian Bung Lubis tambahkan begini, Bung Lubis. Nah, Robitoh yang berdiri di Indonesia itu pertama atas perizinan Belanda di tahun 1908. Sedangkan di tempat mereka punya kelahiran di Yaman saja itu tidak punya kantor Robitoh. Ya. Malah ada di Indonesia, di Yaman sendiri nggak ada kantor Robitoh. Yang ada pencatatan individu keluarga mereka yang diangkat nakib mereka di Yaman. Jadi nggak ada kantor, hanya rumah biasa aja yang dipegang sebagai ahlun nasab mereka. Tapi ingat Bung Lubis, ya. Irak, ahli nasab Irak, Maroko itu sama sekali bingung kok mereka bisa jadi sayyid gitu loh, bisa jadi habib, bisa jadi keturunan Nabi, sedangkan mereka ahli nasab nggak pernah tahu kalau Bani Ba'alawi ini sebagai Sadatul Ashraf. Di dalam kitab ya, di dalam kitab Al-Ansab itu dituliskan oleh Imam Al-Ansab ya, kitab Al-Ansab namanya, itu dituliskan oleh Imam As-Sam'ani, gurunya Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab As-Sejaratul Mubarakah. Itu menulis semua kabilah-kabilah bangsa Arab di abad sebelum 600 ya, sebelum abad sebelum 6 Hijriah ya. Berarti
sebelum tahun 600, berarti sampai tahun di masa beliau hidup tidak sama sekali menuliskan nama kabilah Arab, bahkan kabilatul Ashraf dengan nama Bani Ba'alawi, enggak ada. Laju sejak kapan Ba'alawi itu dianggap sebagai Sadatul Ashraf dengan lakab Ba'alawi? Ini kebohongan fatal, ini kebohongan. Hanya dapat diungkap oleh orang-orang yang hobi membaca kitab, hobi mentalaah, hobi mengkaji. Tapi kalau mereka hilang tiba-tiba. Mereka sedang menjadikan bahwa pengikut-pengikut yang masih fanatik buta ini sebagai alat buat mereka untuk membela mereka. Sehingga biar Bung Lubis tahu, Rumel Abbas, ya, terus Wafi, Hanif, Qurtubi itu masih dianggap blow on sama Rabitah. Kenapa saya bilang dianggap blow on? Rabitah tidak berani mereferensikan mereka sebagai wakilah dalam berdiskusi untuk merungkat secara resmi, merungkat daripada statement atau kajian Kiai Imad yang menyatakan nasab Bani Ba'alawi itu palsu. Ya kan? Nah, tidak mau mewakili, kenapa? Karena mereka takut kalau nanti kalah mereka harus rungkat, tutup gulung tikar, kantornya dilelang. Takut, maka mereka tidak berani mewakili orang tersebut sebagai wakilah daripada Rabitah. Itu artinya Rabitah sendiri masih menganggap orang yang diskusi di Banten itu sebagai orang-orang yang tidak punya kemampuan yang mumpuni. Artinya masih dianggap blow on, enggak dipercaya sama Rabitah. Ya, tetapi betul sekali. Kalau saya sangat dipercaya sama Kiai Imad. Buktinya Kiai Imad berani mewakili saya untuk diskusi sama perwakilan Rabitah. Gitu. Mewakilkan maksudnya? Mewakilkan saya. Bahkan pakai tanda tangan lagi. Berarti Kiai Imad masih menganggap bahwa saya punya kemampuan. Tetapi Rabitah tidak menganggap mereka punya kemampuan, hanya bisa cepirit saja. Tahu bisa cepirit. Ya, makanya nggak dikasih perwakilan secara resmi. Cuman bisa berak doang, nggak bisa cebok, itu kira-kira. Ngising cenah. Oke, jelas ya. Jadi gini tambahan dari saya, teman-teman. Kalau kita berbicara sejarah Rabitah, seperti yang sama-sama kita ketahui dari beberapa bulan lalu, itu sudah banyak yang mempublikasikan di konten-konten sejarah berdirinya Rabitah. Itu awalnya bukan lembaga nasab loh. Setahu saya awalnya itu bukan lembaga nasab, tapi perkumpulan imigran dari Yaman. Baik yang mengklaim mereka keturunan Bani Alawi ataupun non Bani Alawi. Awalnya seperti itu. Nah, tapi lama-lama pecah sehingga muncullah Al-Irsyad yang non Ba'alawi membuat perkumpulan sendiri, organisasi sendiri. Nah, kalau nggak salah 4 tahun kemudian baru mereka buka cabang namanya Maktab Daimi dalam masalah pernasaban. Itu harusnya. Kalau sejarahnya ya, yang saya tahu. Pun nggak punya ilmu, Bung Lubis. Ya. Punya ilmu. Ketua Rabitahnya saja hukum makruh dikatakan hukum wajib. Macam mana itu? Makruh itu ditinggalkan berdosa, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala katanya. Haram, jadi hukum haram. Jadi hukum wajib. Wajib. Mungkin beliau lelah. Gula pasir, Pak, gula pasir. Ya. Jadi Bung Lubis, ya lanjut. Apapun ceritanya, kita harus menyampaikan kebenaran, ya, sampai titik terakhir. Insya Allah. Tidak akan putus. Adapun ada orang-orang yang
memframing saya, menjatuhkan saya di media, itu tujuan mereka adalah supaya saya ini jatuh sebetulnya. Tapi insya Allah Allah nggak akan jatuhkan saya, apapun ceritanya. Kenapa? Karena saya selalu berkata jujur, walaupun saya bukan orang yang shadiqun, ya, tetapi setidaknya saya takut dalam hal-hal yang penting bicara bohong, ya. Oke, jelas guys ya. Ya, udah ada penjelasan langsung dari beliau yang bersangkutan, Bang Tuku Mudakari. Kemudian, ya, ini kita bincang-bincang santai ya. Tetapi tetap harus jaga adab ya. Adab harus dijaga ya. Adab harus dijaga. Kita berusaha revolusi akhlak kok. Cuman kadang-kadang revolusi akhlak kita tiru mereka. Bukan meniru. Kita ingin memperlihatkan cermin kepada mereka. Begini loh, kalau kalian diginiin gimana rasanya? Begitu loh. Ya. Ya gini Bung Lubis. Ya. Seseorang itu kalau ditinjau dari akhlak, mau punya akhlak atau tidak punya akhlak, ya kalau kita masih kayak gini hidup kita, belum ada orang yang menjadi aulia ketika belajar ilmu sama kita, berarti kita belum ada titel akhlak, Bung Lubis. Bahkan orang-orang yang mengklaim kita nggak punya akhlak, wong dia sendiri juga nggak punya akhlak. Macam mana menilai orang nggak punya akhlak? Berarti otak mesti didengkul. Itu kalau kasar mohon maaf, memang kayak gitu gaya bahasa saya. Oke, Bang Teguh Mudakari, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ridho. Izin bertanya kepada Teguh Mudakari ya. Menurut Kiai Imaduddin, ada 17 dari Yaman dan 5 dari Indonesia yang sudah tes DNA dan hasilnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Siapakah yang 5 orang itu? Berarti yang 5 orang di sini yang dipertanyakan yang dari Indonesia. Katanya ada 17 dari Yaman dan 5 dari Indonesia yang sudah melakukan tes DNA terkait nasab sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 5 dari Indonesia itu juga tidak tersambung kepada Rasulullah. Siapakah yang 5 orang itu? Kira-kira Bang Teguh Mudakari tahu apa tidak dan bisa dijawab apa tidak? Silahkan. Jadi begini Bung Lubis. Ya. Kalau menurut Kiai Imad jangan tanya sama saya, gitu kan? Saya ya pasti nggak tahu, karena itu kan Kiai Imad yang tahu. Ya, makanya tadi selesai membacakan pertanyaan saya bilang Bang Teguh Mudakari tahu atau tidak. Kalaupun misal tahu mau menyampaikan atau tidak dipaksa. Ya. Ya, jadi gini Bung Lubis. Saya fokus kepada nasab. Ya. Ya. Urutan nasab, konfirmasi terverifikasinya nasab sahih atau batil atau nasab maudhu, seperti itulah. Ya. Soal DNA sampai hari ini saya juga kepada Kiai Imad selalu mengatakan saya belum fit untuk muafakat kepada tes DNA hasilnya gitu loh. Namun ya, tapi ada saya lihat. Ya, lanjut. Ya, namun kalaupun tes DNA ini berlaku sebagai kajian ilmiah, ya tidak masalah. Tetapi bagi saya tes DNA itu bukan pokok untuk memverifikasi nasab, gitu. Kalau ada manuskrip, ya kan? Ya. Betul. Ya kalau nasabnya lurus kayak saya gitu, untuk apa tes DNA? Tapi saya juga ingin sih sebenarnya untuk tes DNA. Nah, itu yang mau saya sampaikan tadi, karena saya lihat ada salah satu video dari Bang Teguh Mudakari yang mengajak Habib Lutfi bin Yahya supaya bareng-bareng melakukan tes DNA atau DNA ya. Cuman sebetulnya tidak ada tanggapan ya. Ya, jadi gini sebenarnya mereka takut tes DNA karena takut hasilnya itu melenceng dari apa yang sudah ada. Sebetulnya dan juga usah takut sih, menurut saya ya. Juga sama-sama Bani Ba'alawi juga harus memancing suasana agar semua orang yang mengaku keturunan Wali Songo untuk juga ikut andil dalam tes DNA. Betul. Jadi bukan Bani Ba'alawi aja, harusnya berani, termasuk saya. Ayo kita tes DNA. Mungkin kita semua yang ada di Indonesia ini
baik saya atau keturunan Wali Songo yang katanya keturunan Wali Songo, yang katanya Bani Ba'alawi, semuanya palsu ternyata. Ya. Nah, ya begini. Saya sepakatnya begini Bang Teguh Mudakori. Kan ini ada desakan kepada Bang Alawi untuk melakukan tes DNA. Karena apa? Karena berdasarkan tesis Kiai Imad yang membatalkan nasab mereka sebagai nasab yang merdud, ya kan? Intinya tidak sambung kepada Rasulullah. Ya, lanjut. Berdasarkan penelitian beliau tidak ditemukannya kitab sezaman ataupun manuskrip dan sebagainya, makanya langkah terakhir tes DNA atau tes DNA gitu kan. Nah, dengan narasi yang dibangun atau yang disampaikan oleh Tuku Mudakori barusan, supaya Bang Alawi juga memancing ataupun mengajak orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo itu kan secara tidak langsung mengaku dzurriyyah Nabi juga, walaupun tidak menggunakan gelar Habib, akan tetapi membawa-bawa Wali Songo supaya dilakukan tes DNA juga, atau bongkar yang katanya sebagian orang kan bilang punya manuskrip segala macam. Harusnya ada ajakan sebaliknya dari Bang Alawi, misal si Fulan, si ini mengaku sebagai keturunan Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan ini, kami punya manuskrip, kami punya data. Ya udah nggak apa-apa, tunjukkan manuskripnya. Kalau misal toh nggak ada, ajak tes DNA. Kenapa? Karena saya lihat ya, saya khawatir dengan munculnya ketakutan dari Bang Alawi akan tes DNA, yang mana dulu pernah disuruhkan oleh Rizik untuk tes DNA. Ya kan, videonya jejak digitalnya masih ada, kita udah sering dengar lah gitu kan. Dan kemudian setelah sekarang ada ajakan tes DNA kepada Bang Alawi, berubah menjadi haram, disampaikan oleh Hanif di diskusi Banten. Secara nggak langsung di situ udah kelihatan ketakutan mereka. Begitu juga yang diungkapkan Bahar, saya berani tes DNA, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, bongkar makam Nabi, itu kan syarat mustahil. Ya kan, syarat mustahil. Nah, intinya di situ ketakutan Bang Alawi untuk tes DNA sudah kelihatan. Saya khawatir ada orang-orang yang memanfaatkan momen tersebut dengan mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi secara tidak langsung, menisbatkan nasab kepada salah satu Wali Songo. Dan Bang Alawi mendiamkan itu saja gitu kan. Jadi Bang Alawi mendesak atau tidak mendesak, saya sepakat. Di sini saya sampaikan, siapapun yang mengaku nasab sambung kepada Rasulullah, baik ya dari jalur Alawi bin Ubaidillah ataupun dari selain itu, misal di Indonesia sebagai keturunan Wali Songo, keluarga Wali Songo segala macam, untuk dites DNA itu saya sangat setuju, karena nanti muncul orang-orang yang memanfaatkan momen ini gitu kan. Kalau nggak salah itu ada juga beredar video seseorang yang mengaku dirinya Gus, ya, yang mengaku sebagai Gus, sebagai wali medsos, mengatakan dia turunan dari Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Nah, seperti itu juga perlu diperiksa ya ikhwan. Bukan cuma Bang Alawi aja yang harus kita desak untuk membongkar data mereka, baik berupa manuskrip, kitab nasab, kitab tarikh, segala macam, ataupun DNA secara ilmiah gitu. Bukan cuma Bang Alawi aja, tapi siapapun itu, apalagi udah pernah mengklaim dia keturunan salah satu wali Songo, kemudian data nggak punya, manuskrip nggak punya, gitu kan? Nah, itu harus wajib malah. Ya. Ya kalau nggak mau ya jangan mengakui di dalam darah dia mengalir darah Nabi kan? Betul. Ada, saya pernah lihat videonya itu mengaku sebagai keturunan Sunan Kalijaga. Intinya zuriyah dari Sunan Kalijaga. Nah, mengaku sebagai keturunan salah satu Wali Songo kan sama saja juga dengan mengaku kalau dia zuriyah Nabi. Karena kita sepakat kalau Wali Songo ini zuriyah Nabi. Bahkan Bang Alawi juga menyepakati hal tersebut dengan cara mengklaim kalau Wali Songo ini masih satu leluhur dengan mereka, ke Ubaidillah gitu kan. Begitu juga dari Naat, begitu juga dari yang lain-lain. Intinya semua pihak sepakat Wali Songo ini Dzurriyyatur Rasul. Kemudian ada orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Wali Songo, berarti kan mengklaim keturunan Nabi juga. Nah, datanya mana? Kalau nggak punya data, tes DNA juga dong. Nah, itu saya sangat sepakat itu. Iya, makanya Mbak Alawi nggak perlu takut sebenarnya. Karena kan boleh jadi semuanya itu bukan zuriyah Rasul kan? Ya, misal gini, misal seandainya, ini saya kasih contoh ke pribadi saya sendiri, seandainya saya salah satu dari Bang Alawi gitu kan, kemudian saya takut karena udah pasti saya ini nggak akan memiliki gen ke Nabi, karena saya tahu siapa saya hanya mengaku-ngaku gitu kan, tapi
saya harus, ya udah, mereka juga belum tentu dong. Mereka harus saya aja. Kalau rungkat ya sama-sama rungkat. Harusnya kan begitu. Akhirnya dengan ketakutan yang berlebihan tersebut, saya lihat dan saya khawatir nanti ada pihak-pihak yang masuk secara tidak langsung pengganti Ba'alawi ini, dan bukan dari Ba'alawi. Oh, saya keturunan dari Sunan ini, saya keturunan dari Sunan ini. Gitu kan. Seolah-olah kalau bukan dari Ba'alawi udah sohe gitu. Oh, belum tentu. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi Bung Lubis, endingnya nanti begitu dites DNA semuanya nggak ada haplorobutnya J1, ya kan? Baik dari Ba'alawi atau dari keturunan Wali Songo, ujung-ujungnya DNA itu nggak dianggap benar, pasti itu. Karena merasa keturunan Nabi semua. Enggak, begini dulu dong. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi atau pembahasan kita tadi, atau juga pembahasan yang udah beredar sebelumnya, kita kan berlakukan tes DNA untuk apa? Karena tidak adanya data, baik berupa catatan kitab nasab, kitab tarikh si zaman, ataupun manuskrip kan? Kan itu dulu poin utamanya. Nah, ini kan Ba'alawi juga saya yakin Kiai Imaduddin tidak akan mendesak tes DNA kepada mereka kalau mereka punya data. Kitab sezaman, ya kan? Kitab sezaman ataupun manuskrip al-makhtutah al-qadimah ataupun kitab tarikh yang sezaman dan sebagainya. Kalau tidak ada faktor-faktor ini, maka langkah terakhir ya ini. Maka saya pernah sampaikan, sebenarnya Kiai Imad sayang kepada Ba'alawi. Pernah saya sampaikan, Bang. Kenapa? Beliau meneliti nasab Ba'alawi, tidak menemukan kitab sezaman, tidak menemukan kitab sezaman baik berupa tarikh, berupa kitab nasab, berupa manuskrip dan segala macam. Sedangkan Ba'alawi ini sudah terlanjur memproklamirkan diri sebagai dzurriyyah Rasul. Dan di Indonesia itu sangat dibanggakan, baik oleh klan Ba'alawi itu sendiri maupun oleh pemujanya gitu kan. Nah, maka kalau seperti ini kasusnya, mereka sudah memproklamirkan diri, sudah sangat percaya diri, di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Rasulullah dan segala macam, tahu-taunya tidak terbukti secara kajian nasab, maka ini harus diselamatkan secara DNA. Maka saya bilang kesimpulannya Kiai Imad sayang sama Bang Alawi. Bahkan kan beliau katakan, seandainya ada data yang bisa mereka ungkap untuk membatalkan tesis Kiai Imad, meminta menuruti permintaan Kiai Imad, ini kitab sezaman, kitab nasab sezaman, ini kitab tarikh sezaman, ini manuskripnya di abad sekian. Seandainya mereka bisa itu, Kiai Imad kan bakal taslim ke mereka. Ada pernyataan itu dalam catatan beliau, dalam tulisan beliau. Nah, atau tes DNA. Bahkan Kiai Imad siap dipenjarakan. Nah itu. Jadi juga saya suruhkan, saya ajak lah, bukan saya suruhkan ya, saya ajak kepada teman-teman semua, kita jangan terlalu fanatik. Bukan cuma jangan terlalu fanatik, jangan fanatik kepada individu. Itu dari dulu sebelum pembahasan nasab saya selalu sampaikan. Tapi fanatiklah kepada kebenaran. Jangan ke orangnya. Maka saya bilang ketika muncul kembali ke awal kisru ataupun permasalahan Bang Teguh Mudaqori dengan Ustadz Yusuf Al-Mubarak atau Kiai Yusuf, saya bilang, Kiai Imad gak punya tim. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, beliau tidak pernah membuat tim nasab secara resmi, ada legalitasnya yang diketuai oleh si ini, kemudian sekretaris bendahara ini, tidak pernah. Yang kedua, beliau itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, yang dicari kebenaran bukan kemenangan. Nah, saya sering sampaikan, kebenaran itu selalu sendiri. Kebenaran itu sendiri, sama dengan pemimpin. Pemimpin itu sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan itu kan. Umar itu orang yang sendiri. Khalifah tidak punya anak, nggak ada, sendiri. Kebenaran begitu juga, dia akan berdiri sendiri, tidak ada yang namanya, oh misal ini Kiai Imad, berarti pengikutnya ini adalah tim kebenaran, enggak. Kalau ada dari pengikutnya, ataupun pendukungnya, ataupun kelompoknya, ataupun orang-orang yang bersamanya salah, ya tetap salah. Begitu. Jadi nggak ada tim-tim, tidak ada, kecuali yang apa tadi yang dibahas sama Bang Teguh Mudaqori, ormas ya, laskar sabilillah ya. Nah itu kan bukan tesis lagi, itu bukan bab tesis. Laskar sabilillah bukan bab tesis, itu ya silahkan, monggo itu masing-masing ya kan, masing-masing. Tapi kalau dalam edukasi kebenaran, dalam hal apapun, baik dalam nasab maupun selain nasab, saya dan Bang TJ punya satu prinsip.
selama ini. Kita main tunggal. Meskipun saya dan Bang TIJ keluarga, kita sering duet, manakala ada ketidakcocokan yang menurut saya ini nggak benar, saya tegur. Dan itu udah pernah kejadian ketika Bang TIJ bersahabat dengan pesulap merah, dan pesulap merah ada salah penyampaian dalam pembahasan agama. Membahas ranah agama, sebenarnya nggak harus ustadz sih ngebahas itu kalau dia paham. Dan menurut saya itu nggak benar. Tentang mengkafirkan orang, memurtadkan orang, yang mengklaim bisa melihat jin, padahal kan konteks dari qaul Imam Syafi'i bukan murtad. Ya, ditolak kesaksiannya di situ, abtolna syahadatahu di situ adalah kesaksian dia yang melihat jin, bukan syahadatainnya. Dan itu saya tentang itu. Walaupun dia teman abang saya, kan gitu. Jadi kebenaran itu ya sendiri. Nah, jadi kepada saudara-saudara semua, kawan-kawan semua, jangan fanatik kepada tokohnya, jangan fanatik kepada individunya. Kalau mau fanatik kepada tokoh, ya udah fanatik kepada Rasulullah yang maksum. Begitu. Nah, jadi kebenaran itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kan itu. Katakanlah oleh Muhammad, ja'al haqqu, kebenaran itu sudah sampai, sudah datang. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu telah musnah. Sesungguhnya kebatilan itu pasti zahuqa, hancur. Jadi pasti akan sirna. Iya, artinya rungkat. Kalau Bani Ba'alawi ini adalah nasab yang asli, yang benar-benar sahih, ya sampai kiamat pun tetap diaku sebagai Sadatul Ashraf. Ya kan? Tapi karena Bani Ba'alawi ini nasabnya palsu, maka dia termaksud salah satu kabilah nasab palsu yang rungkat di akhir zaman. Gitu. Ya. Kenapa dulu-dulu tidak rungkat? Karena orang dulu ketika melihat orang itu saleh, ahli ilmu, mereka tidak peduli soal urutan nasabnya. Mereka urusan dia percayainya karena sumbernya adalah saleh. Kan dibilang Nabi keturunan auliyai al-muttaqun, ya. Wali-waliku atau keluarga-keluargaku adalah orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa, ya kan? Nah, karena mereka itu adalah kakek moyangnya Ba'alawi yang mulai dari Ali As-Sakran itu ke bawahnya sampai Abdullah bin Ali Al-Haddad itu adalah min auliyaillah, minal muttaqin, daripada golongan orang yang bertakwa, maka para ulama di seluruh dunia itu tidak pernah mempersoalkan nasab orang itu, karena itu larangan dalam syariat. Ketika ada orang yang terlihat orang itu saleh, ittiqa, ya, maka kita tidak diperlukan untuk menelusuri, mengkaji nasabnya, karena nanti dari segi ilmu yang akan membuka nasab tersebut. Tapi ketika sudah muncul orang-orang yang mengatasnamakan nasab dia yang paling sahih kepada Rasulullah, sehingga dia membatalkan nasab orang lain yang mempunyai data nasab, bahkan memukulnya, mempersekusi, mengancam dan lain sebagainya, ini sudah Allah perlihatkan bahwa nasabnya adalah nasab yang perlu dikaji. Maka dengan demikian Allah melahirkan hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang berfikir dan mengkaji sejauh mana nasab ini. Nah, sehingga dengan demikian mau nggak mau, diterima atau tidak diterima, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah salah satu sosok hamba Allah, ya, yang Allah berikan perintah secara majazi, ya, untuk membongkar kepalsuan nasab Bani Ba'alawi. Dan tidak sampai di situ, Allah juga mengutus hamba-hambanya secara majazi, ya, untuk mendukung Kiai Imaduddin dalam mengkaji persoalan nasab ini. Dan Allah juga
memberikan orang-orang lain ya yang mereka itu membela Bani Ba'alawi supaya adanya suatu diskusi yang baik. Nah, oleh sebab ini saya bingung, Bung Lubis. Benar-benar bingung saya. Oh iya, bentar, kenapa mereka itu selalu menghalangi dan meminta Kiai Imad dalam ceramah untuk tidak bicara masalah nasab Ba'alawi. Itu yang bikin bingung. Sehingga kalau mereka bingung saya, kok dihalangi gitu, tujuannya apa gitu loh. Sehingga ketika Kiai Imad menyampaikan ceramahnya di setiap tempat bicara soal nasab, itu langsung dia teriak, Allahu Akbar, Kiai Imad turun, Imad turun, gitu, protes lah, demo lah, kan gitu. Nah ini yang sangat saya sayangkan. Apa memang mereka takut memang palsu atau bagaimana gitu loh. Sebenarnya kalau mereka yakin dan benar nasab mereka lurus, ya enggak perlu dong untuk menghalangi Kiai Imad untuk berceramah terkait palsu nasab mereka, karena itu kan bukan fitnah. Kalau fitnah seharusnya Bani Ba'alawi ya datangin Kiai Imad, ajak diskusi ilmiah kan gitu. Tapi diskusi nggak mau, nyap-nyap di pinggir jalan menghalangi orang untuk menyampaikan kebenaran, dianggap penyebar fitnah dan lain sebagainya. Padahal ketika Bani Ba'alawi ceramah nggak jelas, ya, ceramah maki-maki, nganjing-nganjingin orang, nggak ada yang demo. Ini kan bingung nggak ya? Kalau saya bingung, Bung Lubis, nggak jawabannya nyampe. gampang jawabannya, Bang Teguh Mudakori, biar nggak bingung. Saya kutip pernyataan Bang Aldi Taher ya. Abang bingung, saya bingung, kita semua bingung. Di dunia ini bingung, nanti di surga nggak bingung. Ya, bingung betul. Karena kita masih hidup di dunia, inilah yang membuat kita bingung. Ya, itu dari Bang Aldi Taher ya, simple sebenarnya ya. Baca Quran, rekam posting. Jadi ujung-ujungnya para pembela Bani Ba'alawi, jawaban mereka cuma dua. Satu, husnudzan. Ya. Kedua, mereka mengambil dalil yang tidak sesuai dengan dalil. Kan lucu. Cari kitab ini, padahal begitu dibaca nggak nyambung. Itu kayak mana coba? Bahkan kitab hadis yang menyebutkan wajib mahabbah kepada zuriat Rasulullah itu dipakai-pakai, sehingga ada statement gini, kalau kalian nggak percaya sama Habib, maka sesat kalian walaupun banyak Al-Quran yang kalian pahami dan hafal. Itu kan bingung lagi kita. Sebentar Bang, ada satu, ini barusan saya keingat terkait tidak percaya kepada Bang Alawi ya. Dulu ketika statement ini muncul, saya udah punya pemikiran suatu saat kalau saya live dengan Bang Teguh Mudakori, saya ingin menyampaikan ini langsung, ingin mendengar tanggapan atau jawaban dari beliau langsung. Gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait tidak percaya kepada Bang Alawi ya. Dan ada saya, itu yang video di thumbnail saya ini, foto Bang Teguh Mudakori itu saya ambil dari video short tadi, saya screenshot, saya ambil, yang mana di situ ada pertanyaan kepada Bang Teguh Mudakori, Habib Bang Alawi di Aceh gimana? Kata Bang Teguh Mudakori, di Aceh nggak laku. Iya kan? Di Aceh nggak laku. Yeah. Nah, betul kan ada pernyataan seperti dari Anda, Bang? Ada. Betul. Di situ saya luar biasa, saya mengapresiasi. Kemudian ada satu yang mungkin sadar tidak sadar itu terjadi. Oke, Bang Alawi secara pokok tidak selaris di Jawa, di Pulau Jawa, akan tetapi anteknya di sana laku, Bang. Anteknya di mana laku? Di Aceh, laku keras. Antek Bang Alawi. Iya. Kalau kata saya tukang endorse nasab Bang Alawi, namanya Abdul Somad Batubara.
Itu inisialnya. Betul tidak? Jadi yang ingin saya tanyakan, itu bukan pertanyaan ya, itu baru penjelasan sebelum pertanyaan. Tidak percaya nasab Ba'alawi, katanya tadi sesat ini segala macam. Ada satu pernyataan, belum lama ini dari seorang Ustadz Abdul Somad, Profesor Al-Ustadz Abdul Somad, LC, DASA, mengatakan, orang yang mengecam Habib Ba'alawi, atau dengan kata lain mungkin tidak percaya dengan nasab Ba'alawi ya, itu sama saja dengan meruntuhkan Rotib Al-Attas, Rotib Al-Haddad. Pekerjaan siapa ini? Pekerjaan komunis, tidak percaya Tuhan. Itu kan secara nggak langsung mengkomuniskan orang dan mengkafirkan orang. Ya kan? 2 poin di situ. Iya, silahkan tanggapannya gimana menurut Bang Mudakari? Seharusnya Robito itu menjadikan Ustadz Abdul Somad sebagai tim diskusi sebetulnya. Saya yakin sekali kepret Abdul Somad rungkat. Iya, karena dia ngomong itu kayak orang berak. Linglung, orang linglung. Jadi gini loh. Bagaimana bisa menafikan nasab Bani Ba'alawi meruntuhkan Ratibul Haddad? Ya kan, bingung. Orang yang mau mengamalkan Ratibul Haddad itu kan soal amaliyah. Ya. Nggak ada hubungan dengan nasab. Nggak berhubungan dengan nasab. Jadi kerungkatnya Bani Ba'alawi, ya otomatis meyakini bahwa Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ali As-Sakran, Umar bin Umar Al-Attas itu bukan Sadatul Asyra, tapi mereka ulama, al-alama. Jadi amaliyah-amaliyah yang mereka ajarkan itu manfaat dunia dan akhirat. Tafadhal anta amala. Ya. Silakan kau mengamalkan dengan amalan-amalan ratib itu. Kalau saya nggak ngamal ratib-ratib Bani Ba'alawi secara pribadi dari dulu, kamalan kita di Aceh kan dalail khairat, ya kan? Ya. Walaupun juga ada ulama-ulama Aceh yang mengamalkan Ratibul Haddad, ngambil tarekat Al-Hadadi, ya tidak masalah, gitu. Oke, gini. Sebentar Bang ya, ini saya baca satu komen. Jauhlah Lubis kalau mau dibandingkan, kalau mau dibandingin Ustadz Somad, Ustadz Abdul Somad jelas ada gelar. Kalau Lubis sama Qori gelarnya apa? Gini ngap ya? Saya kasih tahu nggak apa-apa Bang. Kalau Abdul Somad itu gelar tertulis dalam satu instansi pendidikan, ya kan? Nah kalau gelar saya itu al-imam. Dari mana gelar al-imam? Saya juga punya karya tulis. Nih karya tulis saya. Punya karya tulis juga saya. Tambihul lahinin fi tanwiri qulubi talibin. Pakai bahasa Arab juga. Keluar. Bentar ya, nge-lag itu. Jadi jangan masalah titel pendidikan. Kadang-kadang orang sekolah ke luar negeri banyak-banyak atau panjang-panjang atau tinggi-tinggi dia berpendidikan, tetapi jawaban dia terhadap suatu ilmu jauh panggang daripada api. Contoh, Bung Lubis, contoh, ya, suatu ketika zaman dulu Abdul Somad bilang gini, sholat tarawih 8 rakaat ikut Nabi, 20 rakaat ikut sahabat. Berarti kan secara nggak langsung karena orang-orang yang nggak pernah punya taraf pendidikan agama, mereka menganggap hebat Abdul Somad, ya kan? Tetapi bagi orang yang berpikir ilmiah, perkataan Abdul Somad nggak jauh daripada ilmunya anak TK. Kenapa? Otomatis dengan menyatakan perbuatan Nabi 8 rakaat, sahabat 20 rakaat, kesannya itu sahabat nggak ikut perbuatan Nabi. Nah, itu. Ini fitnah ke teman, gitu. Itu pembodohan, bukan pempinteran, bukan pencerdasan, pembodohan itu. Tapi di kalangan orang-orang yang pendek berpikir dianggap itu mantap. Itu aja komentar saya. Oke, baik.
Sekarang giliran saya mengomentari ya. Katanya jauh lah dibandingin Somad, karena Somad akademisi segala macam. Ini jawaban pertama dari Muhammad Ridho, saya kutip. Kata Mbah Roky Gerung, ijazah hanya sebagai tanda orang pernah sekolah, ya, bukan tanda orang pernah berpikir. Itu satu, dan saya sudah sering sampaikan itu. Yang kedua, ya, yang kedua, saya apresiasi komentar tersebut yang mengatakan membandingkan antara gelar akademisi Ustadz Abdul Somad dengan saya. Saya tidak punya gelar akademisi dan beliau luar biasa. Karena luar biasa sangat jauh perbandingannya dengan saya, maka saya minta kepada Taufik Assegaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah, utuslah Ustadz Abdul Somad, Profesor Ustadz Abdul Somad menjadi utusan kalian secara resmi untuk berdialog masalah nasab dengan Kiai Imad. Gampang kan? Dengan saya juga. Akademisi sama beliau ini, Bang Teguh Mudakori. Beliau kan akademisi, profesor, ya, profesor. Nah, mainkanlah secara akademisi. Betul, nggak usah lama-lama. Bentar ya, apa ini? Mana tahu, mana tadi? Mana tahu Abdul Somad kalau Al-Azhar sudah dari dulu dikuasai Wahabi. Nah, saya nggak bahas itu, ngap ya. Kalau berbicara Al-Azhar, saya jadi ingat pernyataan seseorang yang mempertanyakan Bung Karno itu bisa apa sih? Bung Karno jasanya apa sih segala macam. Perlu diketahui, Azhari ataupun Universitas Al-Azhar itu dulu pernah hampir tutup. Pernah apa? Hampir ditutup. Akan ditutup. Hampir gulung tikar ya? Oleh pemerintah ketika itu, kalau nggak salah Gamal Abdul Nasir. Beliau sudah membuat rencana, tinggal menandatangani itu tutup. Tapi sebelum deal ditutup, Azhari tersebut, Al-Azhar tersebut, beliau datang ke Indonesia, ke Bandung tepatnya, berdiskusi dengan Bung Karno terkait hal tersebut. Oh, dilarang sama Bung Karno. Jangan, justru kembangkan. Jadi secara tidak langsung, Bung Karno menyelamatkan Azhari. Al-Azhar tidak tutup. Penjelasan itu bisa kalian cari di YouTube. Yang ngejelasin itu seorang ulama dari Mesir yang sudah tidak asing bagi kita. Beliau adalah Syekh Ali Jum'ah. Berkat jasa Soekarno atau Bung Karno, Al-Azhar tidak tutup. Kalau enggak udah tutup. Saya tambah lagi, Gus Bang Lubis. Boleh? Ya, Bang. Silahkan, fadhal. Kalau bukan karena Bapak Insinyur Soekarno, sampai hari ini kuburan Imam Bukhari tidak ditemukan. Nah, tuh. Ya, terlepas dari... Nge-lag lagi, ngap. Sinyal beliau ini. Terlepas dari persoalan yang lain, tapi kalau mau bertanya tentang jasa Pak Insinyur Soekarno, ya kan, juga tidak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Ya, betul. Itu jawabannya ya, yang tadi bilang sangat jauh dibandingin Somad. Betul, makanya dari itu, kalian rame-rame lah mendesak Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad sebagai utusan resmi dari Robitoh. Untuk memainkan, membantah tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani secara ilmiah. Beliau kan profesor. Kiai Imad walaupun beliau akademisi belum profesor. Nah, mainkan coba. Mainkan coba sama Bang Teguh Kori. Tapi saya yakin Robitoh tetap nggak mau merekomendasi Abdul Somad. Kenapa? Karena menurut Robitoh, Abdul Somad juga masih di bawah dari kemiskinan kemampuan ilmunya. Jadi begini guys ya, kalaulah saja seorang Ustadz Abdul Somad yang profesor itu, yang akademisi itu punya data, beliau tidak akan coli, beliau tidak akan main cocok logi, beliau tidak akan mengatakan yang mengecam Habib Ba'alawi itu adalah komunis, gak akan. Beliau akan mengeluarkan data tersebut. Gak percaya kalian lihat kajian-kajian lama Ustadz Abdul Somad ketika membongkar kesesatan Syiah misalnya, disebutkan dalam kitab ini, dikarang oleh si ini, halaman sekian. Kami, ya itu udah sering saya bahas itu. Ada
Oke, nge-lag ya. Bentar. Mengatakan dalam seminar Ustaz Abdul Somad tentang membongkar kesesatan Syiah, dikatakan ditulis oleh Imam Khomeini, nama kitabnya ini halaman sekian, di situ Imam Khomeini mengatakan bahwasanya para imam-imam kami, imam-imam Syiah memiliki makam, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah, yang mana makam tersebut tidak bisa dicapai oleh para nabi, para rasul dan malaikat. Abdul Somad menjelaskan itu ada datanya. Nah, giliran berbicara membela nasab Ba'alawi, mana data Somad? Selain coli tidak ada. Selain cocok logi tidak ada. Jadi kalau mau ngebanding-bandingin, ya. Karena Abdul Somad nggak punya kitab nasab. Karena kitab nasab itu makanya nggak dijual di toko buku. Dia harus pergi ke Mesir dulu, ke maktab Mesir, perpustakaan kitab Mesir, baru dia ketemu. Dan sampai hari ini dia nggak mengkaji kitab-kitab nasab. Cuman bisa nyap-nyap doang, nggak jelas. Dongeng sebelum tidur. Maka saya katakan, siapapun orang yang membela Bani Ba'alawi, dari pintar jadi bodoh. Main coli, cocok logi. Iya. Dan cocok loginya itu tidak bisa diterima akal sehat. Tidak bisa. Masa dalil benarnya nasab Ba'alawi dari mimpi, terus dari kasyaf. Iya, main cocok logi. Contoh yang gampang gini, yang saya maksud misal cocok logi tidak bisa diterima akal. Misal pembela nasab Ba'alawi mengatakan kenapa Wali Songo itu tidak menggunakan gelar Habib, padahal Wali Songo ini Habib, kata mereka kan, karena sengaja menutupi gelar Habibnya, kehabibannya, karena takut dakwahnya dipersempit oleh Belanda ketika itu. Ini sangat tidak masuk akal. Gimana ceritanya Belanda mempersempit Habib Ba'alawi yang dari Yaman ini, sedangkan Belanda sendiri meresmikan organisasinya, bahkan mengangkat salah satu dari mereka sebagai pejabatnya. Nggak ngotak itu. Ada Habib Usman bin Yahya, mufti Batavia, digaji oleh Belanda. Kurang apa coba? Nah, jadi jawabannya kenapa Wali Songo tidak menggunakan gelar Habib? Karena Wali Songo bukan Habib, selesai. Jadi sekali lagi, ayolah Ustadz Abdul Somad, Anda sudah nanti kedatangannya, kemunculannya dalam masalah nasab secara ilmiah oleh pendukung-pendukung Anda, yang mana Anda sangat luar biasa secara akademisi, maka mainkanlah secara akademisi, jangan pakai ilmu cocok logi. Ya, Kiai Imad, kalau misalkan diajak diskusi sama siapa namanya tadi, Abdul Somad. Abdul Somad. Ya. Ya kan? Jangan Abdul Somad dah, sama saya aja. Abdul Somad, jangan sama Kiai Imaduddin. Pingin tahu saya, sama saya aja rungkat kok. Nggak usah pakai Abdul Somad, nggak usah pakai Kiai Imaduddin. Abdul Somad lawan sama saya aja. Insya Allah, saya kasih rungkat, saya kasih waktu dia bicara. Pertanyaan yang kita ajukan nggak bakal bisa dijawab. Ujung-ujungnya husnuzon. Oke, teman-teman, udah 1 jam lebih. Terakhir, ntar Muhammad Ridho, Ahmad Dhani cocok lawan Kiai Imaduddin, Bung. Oh enggak, saya udah punya saran kepada Pak Ahmad Dhani atau Om Ahmad Dhani supaya beliau belajar ilmu ronsen makam. Karena ilmu mengarang sejarah beliau sudah memiliki. Bang Teguh Mudakori, mungkin Anda kalau belum lihat silahkan cek di konten saya. Di situ kan saya mereaksi Ahmad Dhani yang membahas tentang sejarah para Habib di Indonesia gitu kan. Dia membuat sebuah sejarah baru, berdirinya Robitoh Alawiyah, dan bahkan katanya sebelum adanya Robitoh Alawiyah itu nggak ada gelar Habib. Setelah ada Robitoh Alawiyah baru ada gelar Habib. Itu sejarah dari mana? Jadi ilmu mengarang sejarah Dhani itu luar biasa ya. Luar biasa, selain bisa mengarang lagu juga bisa mengarang sejarah. Bukan membongkar fakta sejarah, akan tetapi mengarang sejarah, membuat sejarah baru yang mana itu sejarah dusta bertentangan dengan sejarah aslinya. Luar biasa. Jadi untuk Ahmad Dhani silahkan belajar ronsen makam biar sempurna ilmu Anda. Nah, dan sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan dari tadi,
udah berpuluh-puluh kali mungkin. Silahkan ditanggapi Bang Teguh Mudakori dengan sesingkat-singkatnya. Pertanyaannya, Ustadz Qori lagi nggak akur dengan Gus Fuad Pleret, betulkah? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan, sebelum kita tutup. Ya, baik. Saya pada prinsipnya akur sama kebenaran. Nggak bakal akur sama yang sifatnya ilustrasi ya. Jadi Gus Fuad Pleret itu pernah cerita sama saya bahwa dia sejak kanak-kanak ketemu sama Nabi setiap hari. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, dia tanyanya sama Nabi langsung sejak kecil. Nah, itu saya anggap ilustrasi. Saya nggak tahu itu benarnya gimana kan, tapi saya anggap ilustrasi. Jadi mungkin yang dia temukan bukan Nabi ya. Terus intinya gini, hubungan saya dengan Gus Fuad sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang membuat masalah ya anak buah dia atas perintah dia mungkin kan, yang membuat satu video mengkoreksi saya, menilai saya, sedangkan saya sendiri melihat dengan mata kepala siapa mereka. Nah, maka oleh sebab itu jangan pancing-pancing gitu. Kalau saya ditembak, saya tembak lagi gitu. Jadi kita tahu semua gerakannya, keilmuannya sudah terlacak sama mata kepala kita. Jadi perdebatannya sebetulnya gini loh. Saya berdebat sama Kiai Imad soal masalah hukum makan kepiting sama makan cumi yang masih warna tinta hitam, ya kan? Prosedur fuqaha itu kan berselisih, wajar lah. Tapi kita sedang memperkuat argumen-argumen hukum. Nah, beliau ini nggak nyambung jawaban. Akhirnya menyatakan sesuatu perkataan yang membuat saya tersinggung dan saya balas. Namanya orang Aceh juga balas gitu. Ketika saya balas, dia malah yang pecah hati, yang sakit hati, akhirnya dendam, cari-cari salah saya. Ya udahlah, dia colek saya, kita colek. Dia bersilat, kita bersilat. Dia berseklak, kita berseklak. Kan begitu. Jadi kalau dia sudah normal lagi, nggak mau memverifikasi saya, nggak mau memframing saya, ya kita aman-aman aja sih. Sebetulnya boleh jadi ini mungkin siasat dia lah untuk memancing suasana supaya bikin suatu drama, boleh jadi seperti itu. Tapi saya nggak bisa diajak drama lah. Yang jelas saya apa adanya seperti itu. Jadi selek antara Fuad Pleret dengan saya itu selek pribadi, nggak berhubungan dengan persoalan nasab. Ya, lagi-lagi seperti yang tadi ya. Jadi tidak ada kaitan dengan tesis Kiai Imad. Dan saya ingin tambahkan sedikit supaya saya tidak bikin konten khusus terkait konten Gus Fuad Pleret terakhir ini, seperti yang disampaikan Bang Teguh Mudakori tadi, masalah apa sih? Masalah bertemu Nabi segala macam. Ada yang mimpi lah. Saya lihat juga di konten terbarunya ada tentang mimpi bertemu Nabi yang membatalkan nasab alawiyah. Nah, itu urusan beliau. Itu urusan beliau. Saya kalau udah berbicara mimpi udah nggak masuk ke ranah itu. Saya fokus ke nasab alawi, mendukung kebenaran tesis Kiai Imaduddin Utsman, bukan pendukung mimpi. Begitu. Kalau mimpi berbalas mimpi, apa bedanya dengan Ba'alawi yang nasabnya dari mimpi dan sebagainya, ya kan? Nah, begitu kurang lebihnya. Dan saya pun bisa mengungkapkan cerita kasyaf. Karena orang pakai kasyaf, saya juga bisa cerita kasyaf. Walaupun yang namanya kasyaf itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya aman aja. Ketika orang bicara tentang kasyaf, Ubaidillah Amul Faqih Muqaddam terbang ke langit di setiap malam 70 kali. Ya saya juga bisa membuat berita kasyaf bahwa para wali songo sudah menggugat nasab Bani Ba'alawi ya di alam barzakh. Sehingga mereka rungkat di alam barzah, maka di alam dunia ini juga akan dirungkat, gitu. Jadi saya kalau udah masuk ke bab itu saya nggak urus, saya nggak ikut-ikut campur. Kenapa? Saya ini mantan wali, Bang. Mantan wali saya. Wali nikah? Wali murid. Oh, wali murid. Saya pernah jadi wali murid di pesantrennya Bahar. Kurang lebih 1,5 tahun dulu. Sekarang udah enggak, maka saya mantan wali. Masalah-masalah itu enggak urus saya. Nah, kita ke bab ilmiah yang bisa diterima oleh
semua kalangan akal sehat. Kalau udah berbicara mimpi, sebenarnya gampang. Mimpi berjumpa dengan Nabi, itu benar adanya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, betul tidak orang itu bermimpi berjumpa Nabi atau dia cuma ngarang? Satu. Yang kedua, kalaupun betul, sangat-sangat sedikit orang yang tahu. Karena ada hadisnya bahwasanya syaitan atau setan tidak akan bisa menyerupai Nabi walaupun dalam mimpi. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Setan nggak akan bisa menyerupai-ku, kata Nabi. Akan tetapi kalau ada orang yang seperti itu, saya yakin dia tidak akan mengkeluarkan itu. Jadi udah nggak masuk ke bab-bab situlah. Kita main di ranah ilmiah saja, bukan di ranah mimpi ya. Kalau mau main di ranah mimpi, silahkan tidur. Nah, carilah mimpimu dalam tidurmu. Ya gitu, Bang Teguh Mudakor ya. Udah 1,5 jam hampir ya. Pesan-pesan terakhir ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Silahkan. Baik, pesan terakhir. Ini mohon maaf ya. Sebentar, Bang Teguh Mudakori. Maksudnya pesan terakhir untuk teman-teman sebelum kita tutup live lanjut lain waktu, bukan pesan terakhir sebelum pindah alam ya. Silahkan. Baik, begini. Dalam satu perjuangan mesti ada saling gotok-gotokan, ya. Cuman ingat, Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya pernah menukil satu syair ya untuk pelajaran bagi kita, bahwa berhati-hatilah dengan yang namanya hasad. Ya. Syairnya begini. Walillahi darul hasad ma'adalahu bada bisahibihi faqatalahu. Demi Allah, pancaran hasud itu terus terjadi, mula sahabat sejati akhirnya berkelahi. Itu jadi pesan saya terakhir, marilah kita bina persaudaraan. Apabila sedang membahas suatu pengetahuan, lurus-lurus aja membahas pengetahuan. Jangan cari-cari kesalahan orang untuk memframing supaya orang itu jatuh. Itu adalah pengkhianat dalam satu perjuangan. Maka hasud itu akan selalu menghancurkan amal kita. Jangan coba-coba main dengan hasud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan terakhir ini menjadi obat buat kita semua. Baik, terima kasih Bang Teguh Mudakori atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan dari saya pribadi. Begitu juga dari Bang Teguh Mudakori, dari kami berdua ya. Nah, intinya tetap kita carilah kebenaran, bukan cari kemenangan. Bravo akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.